Selamat pagi saudaraku. 13 Maret 2024, renungan suara kebenaran dengan tema mengelola batin. Di dalam Yeremia 11 ayat 20, firman Tuhan berkata, "Tetapi Tuhan semesta alam yang menghakimi dengan adil, yang menguji batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasanmu terhadap mereka, sebab kepadamulah kuserahkan perkaraku." Yeremia 17 ayat 10 berkata, "Aku, Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya." Wahyu 2 ayat 23 berkata, "Dan anak-anaknya akan kumatikan, dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang, dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya." Saudaraku, anugerah tidak mengubah hidup, tetapi mengubah hubungan kita dengan Allah. Kita menjadi anak-anak Bapa di surga. Ingat, yang diubah hanya relasinya, bukan keberadaannya. Rata-rata gereja selama berabad-abad meyakini keselamatan dengan mudah. Hanya oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Artinya asal engkau jadi Kristen, percaya Yesus, kau masuk surga. Kalimat itu baru benar sebagian. Keselamatan bukan karena perbuatan baik. Betul, 100% betul saudaraku. Kalau Yesus tidak mati di kayu salib, maka mau sebaik apapun kita tetap binasa. Tetapi ingat, kita harus belajar mengerti bahwa kematian Yesus tidak secara otomatis juga mengubah kodrat kita. Maka Tuhan berkata, "Jadikanlah semua bangsa muridku." Kalau boleh saya artikan, sekolahlah, belajarlah, bertumbuhlah, terima didikan Bapa, supaya engkau dan saya boleh mengambil bagian dalam kekudusan Allah. Begitu saudaraku. Tetapi pertanyaannya begini, berapa banyak waktu yang kita gunakan untuk kita berurusan dengan Allah? Lah, itu menjadi pertanyaan kita hari ini. Apa cukup dengan 2 minggu sekali kita pergi ke gereja? Kalau ada doa malam setiap hari Kamis, pendalaman Alkitab hari Kamis, kita datang ke gereja. Hari Minggu kita ke gereja. Atau mungkin ditambah lagi dengan home-home yang ada di gereja di hari-hari yang lain. Tentu saja tidak cukup saudaraku. Seluruh hidup kita harus diarahkan untuk proses pertumbuhan ini. Maka Tuhan berkata di dalam Lukas 14 ayat 33, "Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku." Sadarkah kita bahwa menjadi umat pilihan itu luar biasa? Karena tidak semua orang menjadi umat pilihan. Hanya orang-orang yang terpilih. Ajaran salah lainnya adalah ketika dihembuskan dari mimbar gereja yang berkata begini, "Karena Yesus menang, kita pun ikut menang." Saudaraku, Yesus memang telah menang untuk dirinya, supaya dia bisa menyelesaikan tugas kemesiasannya dan menjadi jembatan, menjadi yang sulung agar kita dapat menemui Bapa. Tetapi kita belum menang. Itu yang menang Yesus, kita belum. Kita baru mendapat berkat dari kemenangannya. Kalau boleh saya gambarkan begini, Yesus menang dan voucher kemenangannya itu dibagikan ke kita. Tapi Yesus dengan pesan begini, "Ikuti teladanku." Ini voucher bisa aktif kalau engkau mau mengikuti teladanku. Dan kalau engkau mengikuti teladanku, engkau akan menang juga seperti aku menang. Karena kualifikasi yang Bapa mau seperti aku, kata Yesus. Begitu saudaraku. Jadi di dalam Roma 8:37 firman Tuhan berkata, "Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang, oleh Dia yang telah mengasihi kita.
ayat itu hanya untuk jemaat Roma yang dianiaya. Ketika mereka dianiaya di Roma, tapi mereka tetap percaya kepada Tuhan. Jadi ayat selanjutnya 38-39 dikatakan, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Maksud kalimat ini, lebih dari pemenang itu siapa, saudaraku? Ingat, kita ini belum menang. Kita harus mengerti bahwa yang telah menang adalah Tuhan Yesus, karena dia berhasil menyelesaikan tugas dari Bapanya sampai di atas kayu salib. Jadi dari kemenangan Yesus itu kita mendapat fasilitas bertemu Bapa dan bisa dididik melalui Roh Kudus, melalui tuntunan Roh Kudus yang adalah Roh Bapa itu sendiri. Maka banyak hal, peristiwa-peristiwa dalam hidup ini yang akan kita alami untuk membuktikan bahwa kita juga dapat menang. Ketika kita mengikuti teladan Yesus, membawa diri di dalam tuntunan Roh Bapa, Roh Kudus, kita bisa jadi pemenang dalam hari-hari hidup. Kata firman Tuhan berkata begini, aku menguji batin. Saudaraku, apakah Tuhan menguji batin nanti waktu kita sudah mati? Tidak, saudaraku. Tetapi di setiap hari kita hidup, dia menguji batin kita karena dia setia. Seperti bapa yang sayang kepada anak-anaknya, seperti ibu yang merawat anak-anaknya. Setiap hari kita dirawat. Apakah ibu mendandani anaknya pada waktu mau pergi pesta, atau hanya ketika anaknya mau pergi ke rumah keluarga? Tentu setiap hari dirawat, saudaraku. Itulah orang tua. Dan Tuhan lebih dari orang tua jasmani kita. Dia menguji batin kita setiap hari. Tetapi masalahnya, apakah kita serius menghadap dia untuk diuji batin? Lah, itu yang menjadi pertanyaan. Tuhan menguji batin kita bahkan di setiap saat. Di setiap langkah kita yang salah, dia pasti memberitahu kita. Kita harus serius, saudaraku, mencari Tuhan. Betul. Mengalami Tuhan dengan real. Bukan hanya karena kita membaca Alkitab, mendengar khotbah, membaca buku, dengar kesaksian orang. Tetapi kita memang benar-benar sadar. Kita bisa berkata dalam hati, aku membutuhkan Tuhan. Sehingga kita benar-benar dapat mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saudaraku, Tuhan memberi dirinya bagi kita tanpa batas. Betul. Seberapa kita mau dekat, seberapa kita mau lekat, itu Tuhan sediakan. Masalahnya itu ada pada diri kita sendiri. Karena perjumpaan demi perjumpaan pasti membangun keintiman kita dengan dia. Semakin lekat, semakin dekat, itu akan, gimana ya saudaraku, saya bisa bicara begini. Kita lama-kelamaan akan menemukan frekuensi yang benar kepada Tuhan. Kita harus memiliki perjumpaan dengan Tuhan setiap hari, saudaraku. Kita harus memiliki dialog dengan Tuhan setiap hari. Sehingga kita dapat menemukan bahasa perjumpaan itu. Kita punya love language sendiri dengan Tuhan. Dan itu khas kita dengan dia sendiri. Setiap manusia berbeda. Dan Tuhan menikmati love language kita, saudaraku. Bahasa cinta kita kepada dia. Karena kalau frekuensi kita palsu, itu munafik, saudaraku. Tuhan menguji batin. Kemunafikan tidak bisa, saudaraku. Tidak bisa disimpan di hadapannya. Tidak bisa disembunyikan dari hadapan Allah. Jadi apakah kita benar-benar mencintai dia? Rindu menemukan dia, atau hanya kemunafikan semata? Renungkan ini, saudaraku, dan selamat berjuang ya. Kelola batinmu yang baik. Cintai dia lebih dari apapun dan siapapun dalam hidup ini. Selamat pagi. Tuhan memberkati.